Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Research and Education, tentunya masih juga bersama dengan Bapak Rahmat Fajri, SPDM Hum. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan mengenai pemaparan dari penelitian Bapak Rahmat Fajri, tapi kita masih belum nih menyimak mengenai pengabdian ya Pak ya. Dan kali ini pemirsa, judul pengabdian dari Bapak Rahmat Fajri adalah sosialisasi dan implementasi penggunaan aplikasi bahasa Inggris McGraw-Hill untuk siswa SMK. Nah sebelumnya boleh Pak dijelaskan terlebih dahulu nih Pak. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi di sesi sebelumnya bahwa pengaruh globalisasi dan teknologi ini sangat mempermudah siswa dan mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris. Karena dulunya kan terpikir sama mahasiswa, baik saya sendiri sebagai siswa waktu itu maupun Bu Tia, bahwa belajar bahasa Inggris ini kan mindsetnya sulit. Kita coba rubah itu, bagaimana caranya supaya mahasiswa dan siswa ini berpikir, oh belajar bahasa Inggris ini mudah gitu loh. Terus saya bukan membuat, tapi ada aplikasi yang bisa dipakai untuk belajar bahasa Inggris. Aplikasi itu namanya aplikasi Language Lab McGraw-Hill. Itulah salah satu aplikasi yang ada di Android. Kita tinggal download, setelah itu kita bisa pakai. Dan kami tanggal 10-11 Desember kemarin ke Sabang untuk melakukan pengabdian masyarakat PKM itu. Dan kebetulan saya judulnya pas sekali saat itu tentang sosialisasi dan implementasi penggunaan aplikasi ini. Kelihatannya siswa sangat tertarik ya dengan penggunaan aplikasi. Jadi yang dulunya mereka terbesit textbook untuk belajar, tapi dengan penggunaan aplikasi, antusiasme siswa dan mahasiswa itu lebih tertarik. Sehingga mereka bisa mengucapkan langsung, di situ ada cara pengucapannya, ada cara flashcardnya untuk vocabulary dan lain sebagainya. Sehingga ya mereka sangat tertarik saat belajar pakai aplikasi dibandingkan dengan textbook yang sebelumnya. Itu Tia, motivasinya ya Pak ya. Dan Bapak ini melaksanakannya di Sabang ya Pak ya? Di Sabang, tepat sekali. Kira-kira apa nih Pak alasan Bapak melakukannya itu di Sabang? Ya, alasannya adalah karena Sabang ini adalah salah satu tempat ya wisata yang sangat menonjol di Aceh. Dan turisnya sangat banyak ke Sabang setiap tahunnya. Alangkah sayangnya masyarakat setempat, baik itu siswa ataupun mahasiswa, tidak bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Kita coba galakkan. Dengan begini, bisa nggak? Tertarik nggak? Rupanya setelah kita lakukan sosialisasi dan implementasi ini, banyak siswa dan mahasiswa tertarik, sehingga harapannya adalah memudahkan bagi mereka nanti bisa suatu saat bisa jadi turis guide-nya, turis tersebut dari mancanegara. Itu harapannya. Ya, pastinya juga menumbuhkan SDM dari masyarakat Sabang juga ya Pak ya? Iya, itu harapan yang paling utama itu, meningkatkan SDM. Luar biasa sekali nih Pak Rahmat. Dan kira-kira ada kendala nggak sih Pak selama melaksanakan pengabdian di Kota Sabang ini Pak? Secara umum tidak ada kendala ya, karena sama dengan kota-kota lainnya juga. Intinya kita ke sana hanya untuk memperkenalkan, mengajak untuk lebih aktif terlibat dalam baik dalam pembelajaran, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Dan sasarannya adalah pada saat itu kebetulan siswa di SMK ya Pak? Di ya? SMK. Kira-kira dalam waktu dekat ini apa ada mau dilaksanakan lagi nggak nih Pak? Mungkin setelah ini di SMA gitu, ataupun nanti ada di daya ataupun pesantren, kira-kira udah ada nggak sih Pak rencana? Insya Allah dalam waktu ke depan ada rencana dengan beberapa teman dosen lain di beberapa universitas untuk melakukan PKM atau pengabdian ini ke Malaysia. Kita coba sasarannya adalah TKI kita yang bekerja di Malaysia. Seperti saya ada keinginan untuk melakukan pelatihan semacam hambatan atau kesulitan apa yang dihadapi TKI dalam berbahasa, terutama bahasa Inggris, karena itu kan konteksnya sudah global ya, bekerja di luar negeri. Mungkin insya Allah dalam bulan 7 ini, kalau insya Allah jadi, nanti dengan beberapa teman dosen lain di universitas, kita akan ke Malaysia melakukan sosialisasi tentang pengabdian masyarakat ini. Wah, luar biasa sekali nih Pak ya, ide dari Pak Rahmat ya. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan Bu Tia. Dan pastinya juga lebih mensejahterakan para TKI ya Pak ya, yang bekerja di Malaysia. Benar. Nah Pak, ini selama Pak Rahmat nih berprofesi sebagai seorang dosen, ada nggak sih Pak pengalaman yang paling menarik nih Pak, yang pernah Pak Rahmat alamin? Tentu banyak hal yang menarik, terutama di Universitas Ubudiyah sendiri. Saya melihat ada beberapa keunikan di universitas ini. Salah satunya seperti kita syuting ini. Syuting ini kan bukan salah satu saja ya. Ada beberapa jenis syuting lainnya. Dulu pertama-tama saya kaget itu diajak syuting e-learning, di mana saya bisa
langsung syuting sehingga tampil di TV. Sangat jarang itu. Sangat jarang yang ada universitas melakukan syuting kepada dosen untuk bisa tampil di TV. Dan bahkan viral. Saya saat pulang baik di tempat saya tinggal ataupun di tempat lainnya, teman-teman saya yang dulunya sudah lupa ingat lagi. Mereka mengatakan saya ada tampil di TV. Begitu. Jadi itu menarik ya bagi saya karena masyarakat setempat bisa mengenali saya melalui TV, bukan hanya sebagai pengajar yang datang ke kampus gitu. Ya, berarti ini memang juga salah satu keunikan ya Pak ya di Universitas Ubudiah Indonesia nih Pak. Saya rasa iya, yang di Sumatera mungkin hanya Ubudiah yang baru melakukan e-learning pakai TV ya, menggunakan TV. Ya, karena juga UB on TV adalah salah satu-satunya nih Pak, stasiun televisi kampus di Sumatera nih Pak. Jadi memang kita turut berbangga ya Pak ya dengan UB on TV dan juga Universitas Ubudiah Indonesia. Alhamdulillah, dan saya lihat juga krunya sangat bersemangat ya. Ada beberapa kru, terutama kameramennya itu sangat antusias mengajak dosen-dosen untuk syuting, sehingga kami pun tertarik ya untuk melaksanakan syuting tersebut. Wah, luar biasa, karena memang untuk belajar nggak hanya di ruang kelas ya Pak, dan bisa dilakukan di mana saja gitu. Jadi seperti juga nonton TV sambil belajar gitu, dan seperti tayangan kita saat ini, syuting kita ini bisa disaksikan oleh seluruh nih pemirsa yang menonton UB on TV Pak pastinya. Benar-benar, karena dengan perkembangan teknologi, kemampuan adaptasi menjadi salah satu pilihan seperti menampilkan di YouTube atau di TV ya Bu Tia. Iya benar sekali Pak. Nah Pak, mungkin untuk terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah nih Pak? Ya, bagi adik-adik siswa yang ingin melanjutkan kuliah, besar harapan bisa melanjutkan ke Universitas Ubudiah Indonesia karena di sini tersedia fasilitas yang sangat lengkap. Bukan hanya dari segi pembelajarnya saja, tapi juga dari segi teknologi yang bisa dimanfaatkan. Seperti tadi ada media TV untuk syuting, dan di sini dikembangkan aplikasi-aplikasi Android untuk pembelajaran. Seperti sosialisasi kami tadi tentang penggunaan aplikasi di bidang pembelajaran, dan itu sangat menarik sekali, tidak membosankan. Wah, pasti menarik sekali nih pemirsa. Apabila mungkin kamu yang masih bingung ya, tadi Pak Rama sudah menyampaikan bahwa memang Universitas Ubudiah Indonesia bisa menjadi pilihan kamu nih pemirsa. Dan akhirnya pemirsa, saya Mas Fitia. Dan saya Rahmat Fajri. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.